Setiap hari, di bawah kaki kita, tersimpan rahasia yang telah berusia jutaan tahun. Kekayaan mineral yang terbentuk melalui proses geologi yang panjang, menunggu untuk ditemukan. Namun, menemukan deposit mineral berharga bukanlah perkara sederhana. Diperlukan pendekatan sistematis, pengetahuan mendalam, dan teknologi modern untuk mengungkap potensi yang tersembunyi ini. Dalam perjalanan penemuan ini, para ahli geologi dan insinyur pertambangan telah mengembangkan berbagai metode eksplorasi yang canggih. Dan di antara metode-metode tersebut, survei geokimia tanah telah terbukti menjadi salah satu pendekatan paling efektif dalam mengungkap potensi mineral berharga. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami bagaimana para ahli membaca tanda-tanda yang ditinggalkan oleh mineral dalam tanah, dan bagaimana pengetahuan ini membuka jalan menuju penemuan deposit mineral yang bernilai ekonomis. Sebelum kita mendalami eksplorasi geokimia, penting diketahui bahwa eksplorasi mineral adalah suatu proses yang kompleks dan multitahap. Seperti detektif yang mengumpulkan berbagai macam bukti untuk memecahkan sebuah kasus, para peneliti geologi menggunakan metode untuk menemukan deposit mineral. Untuk itu, mari kita bahas metode-metode dalam eksplorasi. Yang pertama adalah eksplorasi geologi. Dimulai dari pemetaan geologi rinci, analisis struktur batuan, identifikasi formasi batuan pembawa mineral, dan terakhir adalah studi stratigrafi regional. Yang kedua ada eksplorasi geofisika yang dimulai dengan survei magnetik untuk mineral magnetik, survei gravitasi untuk perbedaan densitas batuan, survei sistem untuk struktur bawah tanah, dan terakhir adalah survei elektromagnetik untuk mineral produktif. Yang ketiga ada remote sensing yang terdiri dari analisis citra satelit, fotografi udara, penggunaan teknologi lidar, dan yang terakhir adalah interpretasi spektral. Yang keempat adalah eksplorasi geokimia dimulai dari analisis sampel tanah. Yang kedua adalah pengujian air permukaan dan bawah tanah. Yang ketiga adalah studi biogeokimia melalui vegetasi. Yang terakhir adalah analisis gas tanah. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Sering digunakan metode yang padu untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dari keseluruhan eksplorasi yang ada, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai eksplorasi geokimia. Mari ikuti kami. Eksplorasi geokimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai distribusi unsur kimia dalam material geologi dan menggunakan pengetahuan ini untuk menemukan deposit mineral. Metode ini didasarkan pada bahwasannya deposit mineral ini akan meninggalkan jejak kimia pada lingkungan sekitarnya. Mari kita telusuri lebih lanjut jenis-jenis survei apa saja yang terdapat dalam eksplorasi geokimia. Jenis-jenis survei ini terdiri dari survei sedimen sungai aktif, survei air, survei batuan, survei tanah, survei biokimia, dan survei gas. Dalam berbagai macam metodologi eksplorasi geokimia, survei tanah memiliki banyak keunggulan dalam program eksplorasi. Nah, keunggulan pertama itu ya, pengambilan sampel yang relatif sederhana. Nah, yang kedua, keunggulan ekonomis, dan yang ketiga, hasil analisis data yang tinggi, dan keempat, tidak memerlukan pembukaan lahan yang besar. Pemilihan lokasi sampling adalah tahap kritis yang memerlukan pertimbangan berbagai faktor. Pertama, analisis geologi regional yang terdiri dari analisis zona alterasi, studi peta geologi regional, identifikasi struktur utama, pemahaman setting tektonik. Kedua, evaluasi historis yang terdiri dari dokumentasi tambang kuno, penelusuran sejarah eksplorasi terdahulu, catatan produksi mineral, studi literatur geologi. Ketiga, pertimbangan akses yang terdiri dari status pemilikan lahan, aksesibilitas lokasi, perizinan diperlukan, infrastruktur pendukung. Keempat, faktor topografi yang terdiri dari kemiringan lereng, pola drainase, vegetasi penutup, stabilitas tanah. Kelima, aspek lingkungan terdiri dari zona konservasi, sumber air, habitat sensitif, daerah pemukiman. Sebelum melakukan pengambilan sampel, ada baiknya kita melakukan safety induction, yaitu memakai alat pelindung diri. Pertama, sarung tangan,
kedua, sepatu safety. Lalu saat pengambilan sampel kita melakukan secara sistematis dan sesuai prosedur yang baik. Nah, untuk pengambilan sampel kali ini beberapa alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama sarung tangan dan sepatu safety untuk pengamanan diri dalam pengambilan sampel. Selanjutnya ada kertas HVS, alat tulis dan papan ujian untuk mencatat semua sampel yang diambil di lapangan. Selanjutnya ada plastik ziplock untuk penaruhan sampel yang telah diambil, ada spidol dan ada scope untuk pengambilan sampel. Selanjutnya ada GPS yang digunakan untuk mengambil koordinat dari sampel. Selanjutnya ada pH soil yang digunakan untuk menghitung pH dari sampel yang diambil. Dan yang terakhir ada meteran yang digunakan untuk pengukuran kedalaman dari sampel yang diambil. Kesempatan kali ini kami melakukan prosedur eksplorasi geokimia survei tanah dalam kategori survei pendahuluan, di mana grade yang kami gunakan adalah 200 x 200 meter yang kami skalakan menjadi 1:4000, seperti terlihat pada gambar ini. Untuk pengambilan sampel tanah sebaiknya dilakukan pada lapisan horizon B. Maka untuk mencapai lapisan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengupas tanah bagian atasnya, sekitar kurang lebih 30 cm. Jadi pada tahapan selanjutnya akan dilakukan pengambilan koordinat menggunakan GPS, yang dimana koordinat ini akan dicatat. Selanjutnya ini adalah sampel pertama yang kami ambil. Pun koordinatnya ini yaitu pada UTM zona 46N dengan X atau is itu adalah 74882 dan yang not itu adalah 599872. Pada eksplorasi geokimia, pengujian dia ada dua. Yang pertama pengujian di lab dan pengujian di lapangan. Nah, di pengujian lapangan itu ada pengujian pH soil. Nah, menggunakan pH meter. Nah, untuk penggunaan pH meter, yang pertama itu ditancapkan ke tanah sampai ke tembaga yang berwarna kuning, lalu ditunggu selama 5 menit. Baik, ini merupakan hasil pengambilan sampel tanah pada horizon B. Selanjutnya akan dilakukan penomoran sampel agar lebih mudah untuk tahap analisa selanjutnya. Beberapa poin yang harus tertera dalam penomoran sampel yaitu kode pengambilan sampel, koordinat tempat pengambilan sampel, serta tanggal pengambilan sampel. Untuk sampel kali ini, kode penomorannya yaitu 01, koordinat pengambilannya yaitu di zona 46N, untuk koordinat Y di 0748822, dan untuk koordinat Y yaitu 0599872, dan untuk tanggal pengambilan sampel yaitu 10 November 2024.